Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di channel Kata Bijak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk pengembangan diri kita semua, kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan tidak hanya tentang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga tentang bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita berpikir bahwa kebijaksanaan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu atau dibutuhkan usia yang matang untuk mencapainya. Namun, sebenarnya, kebijaksanaan adalah sesuatu yang dapat kita kembangkan dan praktikkan setiap hari melalui kebiasaan yang konsisten. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 kebiasaan yang dapat membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan, membuat keputusan yang tepat, dan menemukan makna yang lebih dalam hidup kita. Setiap kebiasaan ini memiliki peran penting dalam membentuk pikiran kita dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Jadi, jika Anda tertarik untuk mengembangkan diri secara pribadi dan profesional, jika Anda ingin mengasah kemampuan Anda dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, maka video ini adalah untuk Anda. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan untuk menjadi lebih bijak dalam setiap aspek kehidupan kita. Yuk kita mulai. Kebiasaan 1, membaca buku. Membaca adalah cara kita untuk membebaskan pikiran kita dan memperluas wawasan kita. Nelson Mandela. Membaca buku adalah salah satu cara terbaik untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Buku menawarkan wawasan dari berbagai perspektif, memperdalam pemahaman Anda tentang dunia, dan menstimulasi pikiran. Membaca juga meningkatkan konsentrasi, kemampuan analitis, dan keterampilan bahasa. Membaca buku memungkinkan Anda mengeksplorasi berbagai bidang pengetahuan yang mungkin tidak Anda ketahui sebelumnya. Buku non-fiksi memberikan informasi mendalam tentang topik-topik spesifik seperti sejarah, sains, psikologi, dan banyak lagi. Sementara buku fiksi dapat memperkenalkan Anda pada berbagai budaya, cara berpikir, dan pengalaman manusia. Membaca memerlukan fokus dan perhatian yang mendalam. Saat Anda tenggelam dalam sebuah buku, Anda melatih kemampuan untuk memusatkan perhatian pada satu tugas selama periode waktu yang lama. Ini dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi Anda dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas lainnya. Membaca, terutama buku-buku yang kompleks, menuntut Anda untuk berpikir kritis dan analitis. Anda belajar menghubungkan informasi, memahami alur cerita atau argumen, dan mengevaluasi kebenaran atau relevansi dari apa yang Anda baca. Ini memperkuat kemampuan berpikir analitis dan kritis yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dengan membaca buku secara rutin, Anda tidak hanya memperkaya diri dengan pengetahuan tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan keterampilan bahasa yang lebih baik. Membaca adalah investasi waktu yang berharga untuk pertumbuhan pribadi dan intelektual Anda. Kebiasaan 2, menulis jurnal. Menulis jurnal adalah salah satu cara paling efektif untuk belajar lebih banyak tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan. Robin Sharma. Menulis jurnal adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi. Aktivitas ini tidak hanya membantu Anda merefleksikan pengalaman, pikiran, dan perasaan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menguraikan emosi dan ide, membuatnya lebih mudah untuk diproses dan dipahami. Dengan menulis jurnal secara rutin, Anda dapat melacak kemajuan pribadi dan memetakan pertumbuhan diri. Menulis tentang perasaan Anda, membantu Anda mengatasi emosi yang mungkin sulit diungkapkan. Ini bisa menjadi katarsis, melepaskan beban emosional dan memberikan kelegaan. Menulis jurnal juga membantu mengidentifikasi pola emosi yang berulang dan mencari cara untuk mengelolanya dengan lebih baik. Jurnal juga berfungsi sebagai catatan tentang perjalanan hidup Anda.
Dengan membaca kembali entry lama, Anda dapat melihat sejauh mana Anda telah berkembang, mengenali pencapaian, dan memahami perubahan yang telah Anda alami. Ini bisa menjadi sumber motivasi untuk terus maju dan mengatasi tantangan. Menulis jurnal dapat membantu meningkatkan fokus dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencatat tujuan dan tugas harian, Anda dapat mengorganisir waktu Anda dengan lebih efektif. Ini juga membantu memastikan bahwa Anda tetap berkomitmen pada tujuan jangka panjang Anda. Proses menulis jurnal membantu meningkatkan kesadaran diri dengan membuat Anda lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ini memberikan kesempatan untuk introspeksi yang mendalam, memungkinkan Anda untuk mengenali aspek-aspek diri yang mungkin perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dengan menulis jurnal secara rutin, Anda tidak hanya mengembangkan kemampuan menulis dan keterampilan analitis, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Jurnal adalah alat yang berharga untuk refleksi, pemecahan masalah, dan pertumbuhan pribadi, membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Kebiasaan 3, membuat rencana dan memvisualisasikan. Kita hidup oleh visi kita sendiri dari masa depan. Bila kita tidak memiliki visi tersebut, kita hanya bergantung pada visi orang lain. Tony Robbins. Merencanakan hari Anda dan memvisualisasikan tujuan Anda adalah kebiasaan penting yang dapat meningkatkan fokus dan produktivitas secara signifikan. Proses ini memberikan arah yang jelas untuk tindakan Anda, membantu Anda tetap berada di jalur yang benar, dan memotivasi Anda untuk mencapai tujuan Anda. Selain itu, visualisasi dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mental, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Membuat rencana harian, membantu Anda menentukan prioritas dan menetapkan tugas yang paling penting. Dengan fokus yang lebih tajam pada apa yang harus dilakukan, Anda dapat menghindari gangguan dan bekerja lebih efisien. Rencana yang terstruktur juga membantu Anda menjaga fokus pada tujuan jangka panjang. Perencanaan harian memungkinkan Anda mengalokasikan waktu dengan lebih efektif. Dengan menetapkan jadwal untuk setiap tugas, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang. Ini juga membantu dalam mengelola beban kerja dan mencegah penundaan. Rencana yang baik memberikan peta jalan untuk hari Anda. Ini membantu Anda memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan Anda. Dengan arah yang jelas, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, mengurangi kebingungan dan ketidakpastian. Memiliki rencana yang jelas dan tujuan yang terdefinisi dengan baik, dapat meningkatkan motivasi Anda. Saat Anda melihat kemajuan yang Anda buat setiap hari, ini dapat memberikan dorongan semangat untuk terus bergerak maju. Visualisasi tujuan akhir juga dapat menginspirasi Anda untuk bekerja lebih keras. Visualisasi adalah teknik yang digunakan oleh banyak atlet dan profesional sukses. Dengan membayangkan diri Anda mencapai tujuan, Anda membangun kepercayaan diri dan keyakinan dalam kemampuan Anda. Ini membantu mengatasi rasa takut dan keraguan diri, memungkinkan Anda untuk tampil dengan lebih baik. Dengan mengadopsi kebiasaan merencanakan hari dan memvisualisasikan tujuan, Anda tidak hanya meningkatkan produktivitas dan fokus, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Rencana yang baik dan visualisasi yang efektif dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam perjalanan menuju pencapaian pribadi dan profesional. Kebiasaan 4, meditasi dan refleksi diri. Melalui refleksi diri yang jujur, kita dapat belajar untuk hidup lebih bijaksana dan lebih bahagia. Dalai Lama. Meditasi dan refleksi diri adalah praktik penting yang membantu meningkatkan kesadaran diri dan ketenangan batin. Meditasi melibatkan latihan pernapasan dan pemusatan pikiran untuk mencapai keadaan pikiran yang tenang dan fokus. Sementara itu, refleksi diri memungkinkan Anda untuk secara kritis mengevaluasi tindakan dan keputusan Anda, sehingga memberi Anda kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman hidup Anda. Meditasi telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat stres dan kecemasan.
Dengan fokus pada pernapasan dan menciptakan ruang dalam pikiran, meditasi membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi reaksi tubuh terhadap stres. Praktik meditasi membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus. Dengan melatih pikiran untuk tetap hadir dalam momen ini, Anda dapat mengurangi gangguan mental dan meningkatkan produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Meditasi secara konsisten telah terbukti membantu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Ini juga membantu Anda mengatasi emosi negatif seperti kemarahan dan kecemasan. Meditasi mengajarkan keterampilan pengaturan diri yang kuat dan membantu Anda mengendalikan reaksi emosional dalam situasi yang menantang. Ini memungkinkan Anda untuk merespons dengan lebih bijaksana dan tenang. Praktik meditasi membantu meningkatkan kesadaran diri Anda terhadap pikiran, emosi, dan reaksi Anda terhadap lingkungan sekitar. Ini membantu Anda memahami diri sendiri dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Refleksi diri adalah proses kritis untuk mengevaluasi tindakan, keputusan, dan pengalaman hidup Anda. Ini memberi Anda kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan pencapaian Anda, serta untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin perlu diperbaiki. Dengan refleksi diri yang mendalam, Anda dapat lebih memahami nilai-nilai yang penting bagi Anda dan apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Ini membantu Anda memprioritaskan tujuan Anda dan membuat keputusan yang sesuai dengan visi pribadi Anda. Dengan mengintegrasikan meditasi dan refleksi diri ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya meningkatkan kesehatan mental dan emosional Anda, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan dan kesejahteraan keseluruhan. Meditasi adalah cara untuk mencapai ketenangan batin, sementara refleksi diri memberikan wawasan mendalam tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Kebiasaan 5, mendengar podcast atau nonton video informatif. Dengan mendengarkan cerita inspiratif orang lain, kita belajar untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan lebih penuh kasih. Desmond Tutu. Mendengarkan podcast atau menonton video informatif telah menjadi salah satu cara yang populer untuk belajar dan mendapatkan wawasan baru dalam era digital ini. Aktivitas ini memungkinkan Anda untuk menambah pengetahuan tentang berbagai topik dari ahli dan praktisi di bidang mereka, serta memberikan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang dunia. Podcast dan video informatif seringkali menawarkan informasi terkini tentang tren, berita, dan penemuan terbaru di berbagai bidang. Anda dapat mengakses wawasan dari pakar langsung di tengah-tengah perubahan dan perkembangan. Mendengarkan podcast atau menonton video informatif memungkinkan Anda untuk menjelajahi berbagai topik tanpa batasan geografis atau fisik. Anda dapat belajar tentang sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan banyak lagi dari berbagai sumber yang berbeda. Setiap podcast dan video memiliki gaya dan sudut pandang unik dari pembuatnya. Hal ini membuka pikiran Anda untuk melihat masalah dari berbagai perspektif dan mengembangkan pemikiran kritis yang lebih luas. Mendengarkan podcast atau menonton video memperkuat keterampilan mendengarkan aktif dan penyerapan informasi. Anda belajar untuk fokus pada suara dan visual yang disampaikan, mengidentifikasi inti pesan, dan menangkap detail yang penting. Konten informatif seringkali menginspirasi dan memotivasi dengan cerita sukses, strategi pembelajaran, dan saran praktis dari orang-orang yang berpengalaman. Ini dapat memberikan dorongan semangat untuk mengejar impian dan mencapai tujuan pribadi. Dengan memanfaatkan podcast dan video informatif secara efektif, Anda dapat terus mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mendapatkan perspektif baru yang mendalam. Ini adalah cara modern untuk terus belajar dan tumbuh di dunia yang terus berubah. Kebiasaan 6, mendengarkan orang lain dengan empati. Empati adalah melihat dengan mata orang lain, mendengarkan dengan telinga orang lain, dan merasakan dengan hati orang lain. Alfred Adler.
Mendengarkan dengan empati adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi yang melibatkan tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan tetapi juga memahami perasaan, pikiran, dan perspektif orang lain dengan sepenuh hati. Ini melibatkan kesediaan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, tanpa menghakimi atau memproyeksikan pengalaman kita sendiri. Empati memungkinkan Anda untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ini membantu memperluas pemahaman Anda tentang berbagai pandangan dan pengalaman yang mungkin berbeda dengan Anda sendiri. Mendengarkan dengan empati adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Ketika Anda benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian dan pengertian, Anda dapat merespons dengan cara yang lebih tepat dan membangun dialog yang bermakna. Orang yang merasa didengarkan dengan empati cenderung merasa dihargai dan dihormati. Ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Empati memungkinkan Anda untuk merespons dengan cara yang lebih sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ini membantu memperkuat kualitas hubungan interpersonal dan menciptakan ikatan yang lebih dalam. Empati memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik. Dengan memahami perspektif dan perasaan semua pihak yang terlibat, Anda dapat mencari solusi yang lebih memuaskan dan meminimalkan gesekan. Dengan mengasah kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, Anda tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga memperkaya kualitas hidup Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Empati adalah jembatan untuk lebih memahami dan menghargai keragaman pengalaman manusia. Kebiasaan 7, belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Henry Ford. Mengakui dan menganalisis kegagalan adalah suatu proses penting dalam pengembangan pribadi dan profesional. Meskipun sering dianggap negatif, kegagalan sebenarnya dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan jika dikelola dengan bijaksana. Sikap untuk belajar dari kegagalan memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki strategi, dan tumbuh secara pribadi dan profesional. Kegagalan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda secara lebih jelas. Ini membantu Anda memahami area di mana Anda perlu berkembang lebih lanjut atau meningkatkan keterampilan tertentu. Menghadapi kegagalan memperkuat keterampilan pemecahan masalah. Anda belajar untuk menilai situasi, mengidentifikasi penyebab kegagalan, dan mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah di masa depan. Belajar dari kegagalan membangun ketahanan mental yang kuat. Anda belajar untuk bangkit kembali setelah kegagalan, menghadapi rintangan dengan lebih berani, dan tidak menyerah di tengah jalan. Dengan menghadapi kegagalan secara terbuka, Anda mengurangi ketakutan akan kegagalan itu sendiri. Ini memungkinkan Anda untuk mengambil risiko yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang lebih ambisius. Memiliki sikap untuk belajar dari kegagalan memperkuat kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Anda mengambil kontrol atas pembelajaran dan pertumbuhan pribadi Anda sendiri, daripada mengabaikan tanggung jawab dan menyalahkan keadaan. Belajar dari kegagalan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Anda menjadi lebih bijaksana dalam mengevaluasi risiko dan peluang, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kegagalan sebelumnya. Menghadapi dan belajar dari kegagalan membantu membangun kepercayaan diri yang berkelanjutan. Anda belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Belajar dari kegagalan bukan hanya tentang mengatasi kegagalan itu sendiri, tetapi tentang bagaimana Anda merespons dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Dengan sikap yang tepat, kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kebiasaan 8, berdoa dan bersyukur. Rasa syukur adalah pintu menuju kebahagiaan. Oprah Winfrey. Berdoa dan bersyukur adalah praktik spiritual dan psikologis yang dapat membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Berdoa menghubungkan individu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sementara bersyukur mengarahkan perhatian pada berkat-berkat dan aspek positif dalam hidup.
Berdoa dapat memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan dalam menghadapi tantangan hidup. Aktivitas ini mengurangi tingkat stres dan kecemasan dengan memberikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi dan mendukung kita. Praktik bersyukur membantu memfokuskan pikiran pada berkat-berkat dan hal-hal positif dalam hidup. Ini menguatkan kesejahteraan emosional dengan mengurangi perasaan kekurangan atau tidak puas. Berdoa dan bersyukur membantu membangun resiliensi mental, yaitu kemampuan untuk pulih dan beradaptasi setelah mengalami kesulitan atau kegagalan. Ini mengajarkan individu untuk tetap positif dan optimis meskipun menghadapi rintangan. Praktik ini membantu mengembangkan pandangan hidup yang lebih positif dan optimis. Dengan berfokus pada hal-hal yang baik dan memberikan doa untuk kebaikan, individu cenderung melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Berdoa adalah cara untuk mendekatkan diri pada aspek spiritual dalam diri sendiri dan hubungan dengan yang lebih tinggi, apakah itu Tuhan, alam semesta, atau kekuatan spiritual lainnya. Ini memberikan kedalaman dan makna pada kehidupan sehari-hari. Praktik berdoa juga seringkali menghubungkan individu dengan komunitas atau tradisi keagamaan tertentu. Ini memperkuat rasa solidaritas dan dukungan sosial dalam lingkungan tersebut. Berdoa sebelum tidur atau dalam situasi yang menegangkan dapat membantu meredakan kegelisahan dan meningkatkan kualitas tidur. Ini menciptakan kondisi fisik dan mental yang lebih baik untuk istirahat yang menyegarkan. Berdoa seringkali melibatkan refleksi tentang tujuan hidup dan aspirasi pribadi. Ini membantu individu memfokuskan energi mereka pada hal-hal yang benar-benar penting dan mencari petunjuk atau kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Bersyukur secara teratur mengajarkan individu untuk menghargai hal-hal kecil dan besar dalam hidup mereka. Ini memperkaya pengalaman sehari-hari dengan membawa perhatian pada berkat-berkat yang seringkali diabaikan. Berdoa dan bersyukur adalah praktik yang memberi makna dan memperkaya kehidupan dengan memfokuskan pikiran pada hal-hal yang bernilai dan memberikan kedalaman spiritual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan dengan penuh arti. Kebiasaan 9, pola hidup sehat. Menjaga tubuh dalam kesehatan yang baik adalah kewajiban. Jika tidak, kita tidak akan bisa menjaga pikiran kita tetap kuat dan jernih. Buddha. Pola hidup sehat adalah dasar untuk mencapai kesehatan fisik dan mental yang optimal. Ini melibatkan serangkaian kebiasaan yang mendukung tubuh dan pikiran, termasuk makan makanan bergizi, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Praktik ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup sehari-hari, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur membantu menjaga berat badan yang sehat, menguatkan otot dan tulang, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Asupan nutrisi yang seimbang dan olahraga teratur berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Ini dapat mengurangi gejala depresi, kecemasan, dan stres, serta meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Pola hidup sehat mendukung tidur yang berkualitas. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci untuk pemulihan fisik dan mental yang optimal, serta meningkatkan daya tahan terhadap stres sehari-hari. Nutrisi yang baik dan kebugaran fisik membantu meningkatkan energi sehari-hari dan daya tahan tubuh. Ini memungkinkan Anda untuk tetap aktif dan produktif dalam kegiatan sehari-hari. Gaya hidup sehat mendukung konsentrasi yang lebih baik dan ketajaman mental. Asupan nutrisi yang tepat mendukung fungsi otak yang optimal, sementara aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, meningkatkan kemampuan kognitif. Pola hidup sehat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Anda merasa lebih baik secara fisik dan mental, memiliki energi lebih untuk menikmati aktivitas yang disukai, dan merasa lebih puas dengan diri sendiri. Menjaga pola hidup sehat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit kronis dan komplikasi kesehatan lainnya. Ini membantu Anda untuk mempertahankan kesehatan yang baik dalam jangka panjang.
Pola makan sehat dan rutin berolahraga membantu menjaga berat badan yang seimbang. Ini penting untuk mencegah obesitas dan masalah kesehatan terkait lainnya. Menjaga pola hidup sehat membangun fondasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Kesehatan fisik dan mental yang baik memungkinkan Anda untuk berpikir jernih, mengevaluasi pilihan dengan lebih baik, dan membuat keputusan yang tepat untuk kesejahteraan Anda sendiri dan orang lain. Dengan menjaga pola hidup sehat, Anda tidak hanya menginvestasikan dalam kesehatan fisik dan mental Anda sendiri tetapi juga dalam kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang bijaksana dan menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif. Kebiasaan 10. Membantu orang lain. Jalan terbaik untuk menemukan diri Anda adalah dengan menghilangkan diri dalam melayani orang lain. Mahatma Gandhi. Membantu orang lain adalah tindakan yang tidak hanya memberi manfaat langsung kepada penerima bantuan tetapi juga memberikan kepuasan pribadi dan memperkaya pengalaman hidup Anda secara keseluruhan. Ini melibatkan tindakan nyata untuk memberikan dukungan, bantuan, atau perhatian kepada orang lain yang membutuhkan. Membantu orang lain dapat meningkatkan kesejahteraan emosional Anda sendiri dengan memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan. Ini terkait dengan perasaan pencapaian dan memberikan arti pada kehidupan Anda. Melalui tindakan membantu, Anda mengembangkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam. Ini memperkuat rasa empati dan kepedulian sosial Anda terhadap keadaan orang lain. Membantu orang lain memberikan perspektif baru yang memperkaya pengalaman hidup Anda. Anda belajar dari cerita hidup orang lain, memperluas pemahaman tentang realitas yang berbeda, dan menghargai berbagai tantangan dan kebahagiaan. Tindakan kebaikan memperkuat hubungan sosial Anda dengan orang lain. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan memperluas jaringan sosial Anda, yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam keadaan tertentu. Membantu orang lain memiliki dampak positif yang luas pada komunitas Anda. Ini membangun kebaikan kolektif dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di lingkungan tempat Anda tinggal. Melalui tindakan membantu, Anda mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Anda merasa memiliki peran aktif dalam membentuk dan meningkatkan kondisi sosial dan kemanusiaan di sekitar Anda. Membantu orang lain memperbaiki kualitas hidup bersama dalam masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung bagi semua individu yang terlibat. Dengan membantu orang lain, Anda tidak hanya memberikan manfaat praktis tetapi juga memperkaya kehidupan Anda sendiri dengan pengalaman berharga dan rasa pencapaian yang mendalam. Tindakan kebaikan memiliki kekuatan untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan membangun masyarakat yang lebih baik. Terkumpulnya kesadaran atas 10 kebiasaan ini, memberikan dasar yang kuat untuk menjadikan kita lebih bijak dalam setiap langkah kehidupan. Saya berharap isi dari video ini mampu memberikan nilai dan inspirasi yang berharga bagi Anda. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menemukan video ini bermanfaat, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten seputar pengembangan diri, dan bagikan kepada orang-orang terdekat yang Anda sayangi. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda hari ini. Mari kita terus memperkaya kehidupan dengan kebijaksanaan yang kita pelajari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.